Salamun salamun kamiskil khitan alaikum uhaiba banaya kiram wa man zikruhum sunafi zalam wa nurul lana baina hadzal anam. Alhamdulillah rabbil alamin ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim lil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga sampai saat ini, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita nikmat, terkhusus nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala meridhai atas diri kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaat kepada diri kita ini yang penuh dengan banyaknya dosa ini ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa juga kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tua kita, semoga nanti harap hati Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa kita dan kita termasuk ke dalam anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna ya Allah yang ke-15 ialah Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sad ayat 66 pada juzuk 23 surah ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha perkasa dan Al-Ghaffar. Qala Allah Ta'ala ala wal azizul ghaffar. Dan banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan nama Al-Ghaffar ini. Jadi wajib pada akal kita, pada iman kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Ghaffar ini dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nuh ayat 10 pada surah ke-71 pada juzuk 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Ghaffar. Adapun sedikit contoh istighfar yang sering kita bacakan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي يا الله فاغفر لي يا رحمن فاغفر لي يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا Allah. Maka
Al-Imam Al-Ghazali berkata, Al-Ghaffar, ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menampakkan keindahan dan menyembunyikan kejelekan. Dan bermula dosa-dosa itu bagian daripada kejelekan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi dosa-dosa itu dengan menghulurkan tutupan atas dosa-dosa itu di dalam dunia, dan dengan kemaafannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksanya di akhirat kelak. Subhanallah. Nah, itulah makna arti daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, yang secara ringkasnya biasa kita sebut dengan yang Maha Pengampun. Nah, ada 3 hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada diri kita, yang merupakan bentuk tajali daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar ini. Yang pertama, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak baik dilihat di tubuh kita ini, seperti usus, ginjal, jantung, dan lainnya. Nah, itu kalau kelihatan maka tidak bagus. Seperti apapun tampannya seseorang itu, seperti apapun cantiknya seseorang itu, kalau kelihatan hal demikian maka itu tidak bagus, sehingga ditutupi dengan kulit. Maka itulah bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar ini, artinya menutupi sesuatu daripada tidak nyaman dipandang menjadi sesuatu yang indah, nyaman dipandang. Kemudian yang kedua, geritik-geritik hati kita yang jahat itu tidak ada tanda ataupun alamat yang muncul di wajah kita. Contohnya, kita misal hendak menipu orang atau perihal hati yang berbuat tidak baik, maka tidak ada tanda di wajah kita kalau kita hendak melakukan hal yang demikian. Padahal hal yang demikian itu adalah sifat yang jelek, yang tidak bagus di dalam hati kita, maka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan yang ketiga, dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ketahuan mana yang banyak dosa, mana yang tidak banyak dosa. Semuanya terlihat sama. Nah, itulah bagian daripada Al-Ghaffarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Karena dosa-dosa itu bagian daripada kejelekan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tutupi di dalam dunia ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tutupi dengan sesuatu yang indah sampai di akhirat nanti, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunannya Allah. Masya Allah. Itulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar, yang biasa kita singkat sebagai Maha Pengampun. Dan ada beberapa cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Ghaffar ini, yang Maha Pengampun ini, memberikan ampunan kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita secara cuma-cuma. Artinya tanpa kita minta ampun kepada Allah, sudah Allah ampunkan. Tanpa kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimaafkan oleh Allah. Kapan Allah memberikan ampunan kepada kita secara cuma-cuma itu? Ialah terjadi pada malam nifsu Sa'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Yattali'ullah tabaraka wa ta'ala illa khalqih lailatan nifsi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Rawahu Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni sekalian makhluk kecuali yang musyrik atau orang yang berbantah-bantah. Oleh para ahli hadis, maksudnya berbantah-bantah itu orang yang tidak bertegur sapa ataupun orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Maka dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Subhanallah. Dan kemudian cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita dengan kita mengerjakan perbuatan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata tarafan nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna syayyi'at. Dirikanlah sembahyang 5 waktu, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan,
dengan berbuat baik, secara otomatis ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa itu. Begitulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Masya Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Jadi puasa itu pun menembus dosa-dosa kita yang lalu. Dosa apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Intinya, puasa di bulan Ramadan itu akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Hadis sahih Bukhari wa Muslim. Maka demikianlah peran daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa hambanya. Dosa kita itu ialah dengan cara bertaubat, taubat nasuha. Tentu ini dosa tidak terampuni dengan malam nifsu Sya'ban. Dosa ini tidak terampuni dengan malam Lailatul Qadar, malam di bulan Ramadan. Karena dosa ini tidak terampuni juga dengan perbuatan kebaikan-kebaikan amal soleh. Sehingga dosa ini hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuha. Subhanallah. Sehingga dosa itu dianggap termasuk ke dalam dosa kabair, dosa-dosa yang besar. Maka ketika kita sudah pahami dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini, akan memunculkan suatu akhlak di dalam hati kita. Apa akhlaknya? Bahwa kita menutupi daripada orang lain sesuatu yang wajib, artinya aib orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala saja menutupi aib kita, kenapa kita membuka aib orang lain? Karena kalau kita masih mau membuka aib orang, jelas kita belum beriman sepenuhnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شطر عورة أخيه المسلم شطر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته. Sehingga siapapun yang menutupi aib sesama, maka Allah Subhanahu wa taala pun menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuka aibnya di hari akhirat nanti, hingga apa yang dikerjakan di dalam rumahnya itu pun akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wal muktab wal mutajassisu bimajalin an hadal wasfi. Orang yang suka menggibah, orang yang suka mencari kesalahan orang lain, jauh sekali daripada dirinya beriman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini. Wa innamal muktasibu bihi man la yufsi min khalqillahi ta'ala illa ahsana ma fihi. Kemudian orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini, orang yang tidak membuka dari makhluk Allah kecuali yang terbaik daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Wala yamfaqhu maqluhum an kamali nafsin wa an tubhin wa husmin. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas daripada baik dan jelek. Makhluk manapun, siapapun dan apapun dia, tidak terlepas daripada kebaikan dan ada kejelekannya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini, ia selalu melihat yang baik, membuka yang baik, menutupi yang tidak baik, menyebut yang baik, diam terhadap yang tidak baik. Itulah akhlak yang akan kita dapatkan ketika kita beriman kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini. Subhanallah. Semoga kita semua berusaha untuk bisa memahami dan beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar ini, sehingga kita senantiasa untuk bermunajat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selamat daripada perbuatan zahir dan perbuatan hati, daripada hal-hal yang tidak baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.